Selamat sore, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, hari ini saudara kita, umat muslim di Indonesia, di seluruh dunia, merayakan Hari Raya Idul Fitri, atau kita suka sebutnya dengan nama atau istilah Lebaran. Ya. Tapi, tahukah Anda bahwa Idul Fitri ini merupakan hari raya yang sangat besar, sangat dirayakan secara luar biasa, tapi rupanya tidak di seluruh dunia, artinya tidak di seluruh masyarakat yang beragama Islam merayakannya semeriah kita di Indonesia. Ya, karena misalkan kalau berdasarkan apa yang saya baca, di negara-negara Arab misalnya hari raya yang lebih dirayakan adalah hari raya Idul Adha, hari raya Haji. Nah, beda dengan Indonesia ya, Idul Fitri dirayakan secara lebih meriah. Di kampung, di kota, semua orang merayakannya dengan sangat gembira. Mengapa demikian? Ya, ada banyak penjelasan, Anda bisa cari sendiri. Tapi barangkali karena banyak orang memahami dalam kata Idul Fitri itu ada istilah kembali ke fitrah, kembali ke awal, kembali kepada sebagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Tetapi juga khususnya yang khas di Indonesia, orang memahaminya sebagai kembali ke asal. Karena itu banyak orang melakukan perjalanan pulang kampung, mudik ya, kembali ke kampung halamannya lagi, bertemu dengan keluarga, orang tua, apalagi kita sudah hampir 2 tahun ya tidak bisa melakukan mudik ini. Nah, tentu ini merupakan momen yang sangat bergembira buat mereka ya, buat mereka yang merayakannya. Tapi tahukah Anda bahwa dalam pemahaman iman kita ada satu pemahaman yang agak mirip dengan kembali ke fitrah, kembali asal itu. Yaitu kalau kita ingat bahwa dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan manusia, dikisahkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kejadian 1 mengatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 2 mengatakan manusia itu diciptakan dan menjadi hidup ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Dan bahkan manusia diberi tanggung jawab yang luar biasa untuk memelihara, menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, sehingga relasi yang sangat dekat, sangat akrab dengan Tuhan itu menjadi rusak. Dan itulah salah satu atau akibat dari dosa itu. Nah, lalu di mana kembali ke fitrahnya? Yaitu ketika Tuhan Yesus ia mati di kayu salib, ia kemudian bangkit dan menjadi juru selamat kita semua. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan di surat Roma demikian. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian dan kebangkitan Kristus mengembalikan fitrah kita. Dari orang-orang yang tadinya menjadi seteru Allah, relasi dengan Allah rusak karena dosa, jadi kita kembali dilayakkan di hadapan Allah, kembali dimampukan atau diberi kesempatan oleh Kristus dengan kematiannya untuk menjalin relasi yang khusus dan spesial itu. Kembali ke fitrah kita sebagai anak-anak Allah. Nah, maka sekarang terserah kita, maukah kita memanfaatkan kesempatan itu? Seperti saudara kita yang menggunakan kesempatan tahun ini untuk mudik pulang kampung, berjumpa lagi dengan sanak saudara, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama dengan penuh keceriaan. Kita juga telah diberi kesempatan oleh kematian dan kebangkitan Kristus untuk kembali ke fitrah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ciptaan yang punya relasi yang dekat, yang khusus dengan Allah, dan yang punya tanggung jawab yang khusus yang Tuhan Allah percayakan kepada kita menjaga kehidupan ini.
Maukah kita menggunakan kesempatan tersebut setiap hari, setiap saat? Selamat malam, selamat merenungkannya dalam perenungan kita malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami, khususnya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali menjadi anak-anak Allah, untuk kembali dilayakkan di hadapan-Mu, untuk kembali menerima panggilan, tugas, dan kepercayaan dari Allah, turut serta dalam menjaga memelihara ciptaan-Mu. Karena itu, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, agar setiap hari kami boleh mensyukuri anugerah tersebut dan boleh menyambut panggilan tersebut dalam apapun yang kami kerjakan. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan kami, di tengah persekutuan kami, gereja kami, di tengah masyarakat kami, bangsa dan negara, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Dalam setiap yang kami kerjakan, biarlah kami menyatakan jati diri kami sebagai anak-anak Allah, bukan dengan membanggakan diri, bukan dengan meninggikan diri, tapi justru dengan merendahkan diri, merendahkan hati untuk mau melayani siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat saudara kami yang saat ini sedang dalam berbagai kegiatan, baik mereka yang pulang kembali ke kampung halamannya, mereka yang tengah berlibur di luar kota, di luar negeri. Tuhan yang menyertai mereka dalam segala kesibukan mereka, beri kegembiraan di sukacita, karena sukacita mereka juga adalah sukacita kami. Sertai perjalanan pulang mereka kembali nanti, sehingga boleh terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Berikanlah apa yang baik untuk kehidupan mereka, karena apa yang baik untuk kehidupan mereka juga menjadi kebaikan bagi kami semua sebagai satu masyarakat. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, berikan hikmat untuk mengelola bangsa ini, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi sosial, politik, sisi keberagaman, apapun yang boleh ada, biarlah semua hal itu boleh digunakan, boleh dikelola sebaik-baiknya untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Berdoa untuk kami sebagai gereja Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesediaan untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan setiap saat. Kami berdoa untuk setiap keluarga, berikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik terkait masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi antar anggota keluarga. Berikan kekuatan juga khususnya kepada anak-anak kami menjelang berbagai ujian sekolah di akhir tahun pelajaran. Biarlah mereka juga diberikan hikmat untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, belajar dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.